Hello Indonesia, this is your captain speaking. Indonesia mungkin dalam bahaya. Laga maha penting melawan China, kemungkinan kita tidak bisa menurunkan skuad terbaik kita. Ada yang absen karena akumulasi kartu. 2 di antara mereka tetap dipanggil seperti Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Sebab mereka hanya absen di 1 pertandingan melawan China. Keduanya bisa dimainkan pada laga pamungkas melawan Jepang nanti. Yang lain diragukan karena cedera. Namun masih dipanggil seperti Dean James dan Kevin Dix. Harapannya mereka bisa pulih tepat waktu. Kondisi James belakangan disinyalir sudah pulih, meski belum 100%. Celakanya ada satu nama vital yang tidak dipanggil Patrick Kluivert. Dia adalah Ragnar Uratmangun yang selama ini mengisi pos sayap kiri Garuda. Tanpa Ragnar, Indonesia mungkin dalam bahaya. Ia nyawa dalam serangan timnas. Pergerakan dan kecepatannya adalah senjata utama dalam mengkreasikan peluang. Ragnar tidak dipanggil lantaran sakit. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Sebelumnya, pelatih FC Dender, klub tempat Ragnar bernaung, Vincent Juvrard, mengatakan hal yang sama. Pertengahan April lalu, ia menyebut sang winger tidak fit karena terjangkit virus. Juvrard tidak mengatakan secara rinci virus yang dimaksud. Tetapi setidaknya itu bisa menjelaskan kondisi sang pemain. Transfermarkt, situs data sepak bola terpercaya, juga mengkonfirmasi status pemain 27 tahun itu. Mereka menyebut Ragnar terkena infeksi dan tidak diketahui kapan bisa kembali. Pertanyaan lain kemudian muncul. Sejak April sampai Mei, Ragnar tak kunjung sembuh. Lantas virus apa yang menjangkitinya? Sakit apa yang ia derita sampai berbulan-bulan lamanya? Arya Sinulinga menyampaikan bahwa Ragnar sudah menghubungi PSSI. Ia meminta waktu untuk menjalani proses penyembuhan. Beberapa jam terakhir, si pemain akhirnya angkat suara. Ia membenarkan kondisinya. Namun, ia tidak menyebut soal virus atau sakit. Alasan utamanya adalah cedera dan itu jadi pukulan telak untuknya. Bagaimana tidak, ia tidak bisa membela Garuda di saat-saat genting. 2 pertandingan terakhir yang mempertaruhkan nasib Indonesia. Sebagai pemain dan manusia, Ragnar tak bisa berbuat apa-apa. Kesehatan di atas segalanya. Sekalipun tidak ada tempat lain yang ingin dia injakan kakinya selain Gelora Bung Karno, berjuang untuk Garuda. Mantan pemain Groningen sudah tidak memperkuat FC Dender usai membela Indonesia melawan Bahrain Maret lalu. Ia juga melewati seluruh laga playoff Liga Belgia. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Terlebih lagi muncul fakta bahwa dirinya bukan pemain yang gampang cedera ataupun sakit. Sepanjang karir, ia baru 6 kali menepi, dan masalah kali ini yang paling berat. Ragnar sudah melalui 62 hari tanpa bertanding. Padahal jangka waktu terlama sebelumnya terjadi akhir 2020 lalu saat cedera engkel memaksanya absen 59 hari. Ini sekaligus pertama kali untuk Ragnar absen membela Indonesia sejak resmi berstatus WNI 18 Maret 2024. Ya, dia memang sepenting itu. Perannya selama ini sekrusial itu. Jelas ini kehilangan besar. There's half chance and it's one apiece. Well, what did I say? Sebab Ragnar pemain yang tak hanya menawarkan kecepatan dan teknik, tapi juga intuisi tajam dalam membelah lini belakang lawan. Tanpanya, bukan hanya ruang yang kosong, tapi juga ritme yang sedikit berubah. Seberpengaruh itu memang. Ia bukan pemain sayap biasa, yang hanya mengandalkan kecepatan dan akurasi umpan. Ia membawa bola layaknya seorang seniman, dari celah-celah sempit yang memungkinkan ia menyulapnya menjadi peluang. Visi bermainnya tinggi, menyusur sisi kiri dengan penuh kecerdikan. Dia mampu menciptakan momen magis sendirian. Maka kehilangannya bukan cuma kehilangan kecepatan, tapi kehilangan ruh di sisi lapangan. Dengan segala atribut dan kelebihan yang ia miliki, bisa apa timnas Indonesia tanpa Ragnar? Beberapa pertimbangan harus dipikir matang-matang oleh Patrick Kluivert. Kluivert sudah melakukan perubahan besar antara pertandingan melawan Australia dengan Bahrain. Yang perlu diingat, 2 perubahan itu masih melibatkan Ragnar di dalamnya. Sekarang tanpanya, perubahan yang dilakukan Kluivert harus disertakan dengan solusi. Siapa yang jadi pengganti, dan jika itu gagal, apakah punya opsi lagi? Indonesia bisa melakukan pendekatan berbeda.
Jika selama ini Ragnar mengandalkan skill individu dan pelatih selalu mengharapkan pergerakan dan kecepatannya menyisir sisi lapangan, kali ini tim harus lebih bersabar, meminimalkan risiko. Positifnya tanpa Ragnar, timnas bisa mengandalkan kolektivitas pemain, menitik beratkan pada disiplin taktik daripada improvisasi individu di lapangan. Absennya Ragnar tampaknya lebih berdampak secara teknis ketimbang psikologis. Mental tim sedang dalam fase matang. Mereka tahu bagaimana bersatu dalam keterbatasan. Tapi dalam hal skema, kreativitas, dan penetrasi dari sisi sayap akan lebih sulit tercipta. Mungkin akan lebih banyak bola diagonal panjang, atau mungkin build up lambat dari belakang. Sepenting apapun Ragnar, absennya ia bukan berarti kualitas menurun. Bukan berarti pula kita tidak bisa melawan. Bukan berarti ini akhir segalanya. Patrick Kluivert punya beberapa nama yang bisa menggantikannya. Perlu digarisbawahi pula, tidak ada dari mereka yang benar-benar menyamai profil Ragnar. Artinya mereka-mereka calon pengganti Ragnar memiliki karakter permainan yang berbeda. Maka ini bukan soal mengganti satu pemain, tapi mengubah irama permainan. Soal formasi, Patrick Kluivert kemungkinan besar tetap memilih 3-4-2-1. Formasi tersebut terbukti jitu. Namun pendekatannya kali ini sedikit berbeda tanpa Ragnar. Lalu, siapa yang akan menjadi opsi di sayap kiri? Menilik posisi pemain yang sesuai, terdapat 3 orang yang bisa dipertimbangkan. Stefano Lillipali, Rafael Strijk, atau Jance Sayuri. Lillipali mungkin jadi opsi terakhir. Ia sudah terlalu lama absen dari timnas Indonesia. Namun secara pengalaman sosoknya masih tetap diperhitungkan. Apalagi dia pemain paling tua yang dipanggil kali ini. Masalah lain Lillipali mungkin kebugaran. Dalam beberapa laga terakhir dengan Borneo FC, dia lebih sering berperan sebagai pemain pengganti. Fisiknya juga sedikit menurun usai mengalami cedera panjang. Menurunkan Rafael Strijk sebenarnya masuk akal. Selama ini di lapangan, ia kerap bertransformasi menjadi sayap kiri. Ia saling mengisi dengan Ragnar Oratmangun. Ketika Strijk bergeser ke kiri, Ragnar secara alamiah pindah ke tengah mengisi pos striker. Fleksibilitas inilah yang membuat serangan Garuda sangat dinamis. Masalahnya, menit bermain Rafael Strijk menyedihkan. Ia hanya tampil 3 menit sejak Januari lalu. Dengan kata lain, risikonya terlalu besar untuk mengandalkan pemain Brisbane Roar. Jance Sayuri bisa dibilang opsi paling masuk akal. Dia sudah berpengalaman di timnas Indonesia. Performa di klub menuai decak kagum. Produktivitasnya memukau. Dan yang paling penting, ia serba bisa. Posisi aslinya memang bek kiri, tapi Jance sering dimainkan sebagai sayap kiri. Hal ini bisa menambah keuntungan untuk fleksibilitas Indonesia. Ia bisa sewaktu-waktu bertukar peran dengan Kelvin Verdonk. Dua pemain ini memiliki karakter yang hampir mirip. Sama-sama kuat mengawal pertahanan dan cepat saat tim dalam situasi menyerang. Atau jika pelatih ingin sedikit bereksperimen, Egy Maulana Fikri bisa menggantikan Ragnar Oratmangun. Dengan Egy di dalamnya, Kluivert tak kesulitan mengubah pola permainan. Ya, dari beberapa opsi yang disebutkan, Egy lah yang karakter bermainnya mendekati Ragnar. Mereka sama-sama mengandalkan kecepatan, mengandalkan skill individu. Dan yang tak kalah penting, ia lebih berani menusuk ke tengah daripada Jance. Produktivitas Egy juga lebih baik dari Jance, Strijk, dan Lillipali. Sejauh Liga 1 musim 2024-2025 berjalan, ia mencatatkan 12 gol serta 7 assist. Torehan ini sekaligus menobatkannya sebagai pemain lokal tersubur di Liga. Berbekal catatan di atas, Egy bisa menjadi pembeda, juga menghadirkan warna baru di Indonesia yang dalam 2 laga terakhir hanya nama Ole Romani yang muncul sebagai pencetak gol. Siapapun mereka yang menggantikan, mengubah pendekatan adalah sebaik-baiknya keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert. Indonesia akan lebih banyak memanfaatkan bola diagonal panjang atau mungkin build up lambat dari belakang. Perubahan signifikan melawan China tak bisa dihindarkan, karena Ragnar bukan satu-satunya yang tak dimainkan. Kluivert dan jajarannya juga harus putar otak mencari pengganti Marcelino Ferdinand. Dia pemain lokal yang bersinar di timnas Indonesia sekarang, yang mayoritas dihuni oleh pemain diaspora. Performanya konsisten, kepercayaan pelatih juga terus didapat kendati sudah berganti orang. 2 golnya melawan Arab Saudi akan abadi dikenang. Brace di Gelora Bung Karno hari itu meningkatkan lagi harapan publik tanah air, mengembalikan kepercayaan supporter tentang dongeng Piala Dunia usai hasil mengecewakan melawan Bahrain. Pertemuan pertama dengan Arab Saudi, serta kekalahan telak dari Jepang.
Melawan China mungkin jadi ujian terberat Patrick Kluivert sejak mengambil alih timnas Indonesia. Ia tidak bisa leluasa memilih pemain. Satu keputusan saja harus diambil dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan semua risiko yang menanti. Hal lain yang harus dilakukan adalah menganalisis permainan lawan. Perlu diingat, China meraih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia. Skor 2-1 menyudahi laga di Qingdao. Kluivert, terutama Alex Pastor, harus putar otak agar kejadian serupa tak terulang di Jakarta. Para pemain China yang berpotensi menjadi ancaman harus dipantau, bahkan dibedah permainannya, didiskusikan cara menghentikannya bila perlu. Dari pertemuan pertama, terlihat negeri tirai bambu punya gelandang yang kuat dalam duel udara dan tackle tepat sasaran. Sisi sayap merupakan kekuatan utama mereka dengan akurasi umpan tingkat tinggi. Sang lawan juga memiliki organisasi permainan yang ketat, pressing medium block, tapi melakukan transisi ke sayap. Namun begitu, mereka selalu kewalahan menghadapi pemain-pemain yang memiliki kecepatan. Lagi-lagi, disinilah semakin terasanya kehilangan Ragnar. Ia punya kecepatan, kuat dalam duel 1 lawan 1. Baik Egy, Yance, Strike, atau Lillipali sekalipun juga pemain yang cepat dan lincah. Sayangnya, mereka kerap kalah duel dan kesulitan bertemu lawan yang mengandalkan kekuatan fisik. Indonesia melawan China bukan hanya soal teknik, tapi ketahanan hati dan matangnya pikiran. Di hadapan lawan yang kuat dan absennya pemain kunci, Indonesia punya satu hal yang tiada duanya. Puluhan ribu supporter yang memenuhi Gelora Bung Karno yang bernyanyi 90 menit tiada henti. Laga ini bukan tentang siapa yang hilang, tapi bagaimana kita memaksimalkan yang ada. Indonesia akan bertarung dengan nyali, menganggap ini laga terakhir yang mempertaruhkan hidup dan mati. Dalam sepak bola, selalu ada masa ketika kita tidak dalam kondisi yang terbaik. Ketika strategi harus diubah, rencana ditata ulang, dan mimpi terasa jauh karena satu demi satu harapan jatuh berguguran. Ragnar Uratmangun absen, Marcelino Ferdinand juga tak bisa dimainkan. Nama-nama yang biasa menjadi motor serangan kini hanya bisa menyaksikan dari jauh. Dan di saat seperti inilah, karakter sejati dari sebuah tim diuji. Patrick Kluivert datang bukan untuk bergantung pada satu atau dua nama. Ia datang membawa filosofi, visi, dan keyakinan bahwa timnas Indonesia bukan hanya tentang individu, tapi tentang kolektivitas, semangat, dan mimpi ke Piala Dunia. Kini dengan skuad yang tak lengkap, ia dipaksa untuk berpikir ulang, menyusun ulang potongan-potongan puzzle agar tetap bisa membentuk gambar kemenangan. Ia tahu kesalahan sedikit saja bisa berujung fatal. Tapi ia juga tahu, dalam setiap krisis, selalu ada peluang lahirnya pahlawan baru. Dan pahlawan itu bisa datang dari mana saja. Dari kaki kiri Egy Maulana yang menyusur kotak penalti, dari pergerakan tanpa bola Yance Sayuri yang menusuk di momen tak terduga, dari pengalaman Lillipali yang tak lekang oleh waktu, bahkan dari pemain muda yang selama ini hanya jadi cadangan, tapi kini mendapatkan panggung untuk membuktikan diri. Inilah panggung yang siap menjadi sejarah. Inilah momen ketika batas antara harapan dan kenyataan ditentukan oleh keberanian. Laga melawan China bukan hanya sekadar pertandingan grup, bukan hanya tentang 3 poin atau klasemen. Ini tentang harga diri, tentang menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia telah berubah. Bahwa kita bukan lagi tim yang mudah ditebak, mudah dipatahkan semangatnya. Tapi kini, kita adalah tim yang bisa bangkit bahkan dalam keterbatasan. Di balik semua kekurangan dan keraguan, ada satu kekuatan yang tak bisa diremehkan, yaitu supporter Indonesia. Puluhan ribu akan memenuhi Gelora Bung Karno. Mereka datang bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai nafas dan jiwa dari tim ini. Mereka datang dengan cinta, harapan, dan doa. Setiap teriakan mereka akan menjadi energi. Setiap lagu yang dinyanyikan akan menjadi bahan bakar bagi kaki yang mulai lelah dan kepala yang hampir menyerah. Dan kepada seluruh pemain yang akan mengisi lapangan, ingatlah satu hal, kalian tidak sendirian. Di balik kalian ada jutaan rakyat yang menaruh harapan. Di pundak kalian bukan hanya lambang Garuda, tapi juga impian anak-anak kecil yang ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Jadi bertarunglah, bukan hanya dengan taktik dan teknik, tapi dengan hati. Tunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya bisa menang saat lengkap, tapi juga mampu bangkit saat terpukul. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang terpenting bukan siapa yang paling kuat,
Tapi siapa yang tidak menyerah ketika keadaan paling berat? Kita mungkin kehilangan 1-2 permata, tapi jangan lupa kita masih memiliki jiwa Garuda. Dan selama Garuda masih mengepakkan sayapnya, harapan itu tak akan pernah padam.